Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Sitorus, peserta Latsar CPNS Angkatan Kedua tahun 2022, kelas C, kelompok 4, dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 1, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Terdapat 3 materi utama dalam agenda 1. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dapat dimengerti sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam wawasan kebangsaan terdapat pengertian wawasan kebangsaan, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, serta bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 4 konsensus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat konsensus ini adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat konsensus ini bisa disebut juga sebagai tiang penyangga kokoh yang menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan untuk menjawab tantangan bangsa pada masa kini dan masa mendatang. Sikap bela negara memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama adalah rasa cinta pada tanah air, kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila sebagai dasar negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan terakhir kemampuan awal membela negara. Materi berikutnya yang akan saya bahas adalah isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan atau isu yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik pada saat ini dan untuk menjadi solusi penyelesaiannya harus disesuaikan dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Ada 6 isu strategis kontemporer yang menjadi dilema bagi negara Indonesia. Yang pertama adalah korupsi. Termasuk di dalam korupsi adalah penggelapan uang, penerimaan uang sogok, penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat psikotropika. Yang ketiga adalah paham radikalisme dan terorisme. Paham terorisme ini berbahaya karena dapat memecah persatuan bangsa. Yang keempat adalah money laundry atau tindakan pencucian uang. Money laundry adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaannya yang sah. Yang kelima adalah proxy wars. Proxy wars itu sendiri adalah perang antara dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang berkonflik. Yang terakhir adalah mass communication. Mass communication ini terdapat 3, yaitu hate speech, cybercrime, dan berita hoax. Materi ketiga yang akan saya bahas adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap
dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh pengaplikasian kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari seperti mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Lalu kedua, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Yang keempat, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang dan sosial kulturnya. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatannya serta memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Sekian video saya kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.